Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi muqallibil qulub, mufawridil hurub, satiril uyub, muhawwilal ahwali wad duruf. Wa sallallahu wa sallama ala imami muttaqin wa ala imamil mu'minin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya rabbana urzuqna at-taubata qabla al-maut والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Perindu-perindu Allah, pecinta-pecinta ilmu, orang-orang yang ingin cepat nyampe kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan Anda semuanya selalu dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa yang selalu kita hormati guru kita semuanya, Buya Yahya, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kepengurusan tim dakwah Al-Bahjah Bekasi, yang mudah-mudahan antum semuanya selalu diberi semangat oleh Allah, istiqomah di dalam memperjuangkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita menghadap kepada Nabi Muhammad, sampai kita menghadap kepada Allah. Dan mudah-mudahan dari perjuangan para tim-tim yang rela berjuang untuk syiar agama, mudah-mudahan perjuangan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab peleburan dosa, menjadi sebab pengangkatan derajat dan pengkabulan doa-doa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadiratnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung, langkah pertama bagi seorang yang ingin cepat nyampe kepada Allah adalah bertaubat. Bertaubat. Dan harus kita renungi, sudahkah ada perubahan pada diri kita? Sudahkah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena ini majelis bukan majelis enak-enakan ceramah. Ini majelis bukan enak-enakan kata, akan tetapi majelis ini adalah majelis yang membuahkan amal. Maka sebagaimana yang dianjurkan oleh orang-orang soleh di dalam mendekatkan diri kepada Allah, pertama kali kita harus taubat. Dan taubat kemarin sudah disinggung, taubat itu akan bermakna jika ada pengetahuan, kemudian ada keadaan, dan ketiga yaitu ada bukti. Makna pengetahuan di sini adalah menghadirkan bahwasanya kita hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Kita hidup di dunia ini senantiasa dipandu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
senantiasa diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga gerak-gerik kita, omongan kita, jual beli kita, apapun akan dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna pengetahuan. Di saat pemahaman pengetahuan seperti ini selalu dihadirkan, maka seseorang akan mencapai pada satu keadaan, yaitu makna penyesalan. Makna penyesalan seperti apa? Iya, karena dia di saat menyadari bahwasanya dirinya dikontrol oleh Allah, apapun kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka ia akan menemukan satu kelakuan pekerjaan yang ternyata di situ ada pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di saat dia menyadari ada pelanggaran kepada Allah, maka ia akan menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyesel, aku pernah ninggalkan salat, nyesel aku pernah makan yang haram, nyesel aku pernah zalim kepada istri, nyesel aku pernah ribut dengan tetangga, terus penyesalan-penyesalan seperti itu, sehingga di saat penyesalan itu ada, maka jatuhlah yang ketiga, bukti apa? Berjanji untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut. Berjanji untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut, dan ia buktikan dengan ia berhenti dari kemaksiatan tersebut. Dusta orang yang mengaku menyesal kepada Allah akan tapi nggak berhenti dari kemaksiatan, dustanya bohong. Dusta yang mengatakan nyesel akan kemaksiatan tapi nggak pernah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, maka tanda penyesalan seorang hamba, maka dia akan lepas dari kemaksiatan itu dan dia berjanji tidak bakal mengulanginya lagi. Kalau kita ingat cerita dari ulama-ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, di saat beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala bertobat, bagaimana penyesalannya? Sehingga sampai disebutkan ada sebagian orang dari penduduk Sam, di saat hadir majelis seperti ini, tiba-tiba selesai majelis ia ngadep kepada sang gurunya, bertanya, wahai guruku, mungkinkah dosaku akan diampuni oleh Allah? Mungkinkah dosa-dosa saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka sang guru tersebut menjawab, intuk tasodikon, jika tobatmu memang benar, sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampunimu dan engkau akan dijadikan ahli surga. Yang tadi dia saat itu mungkin wajahnya muram, dan saat itu mungkin dia gelisah mendengar ucapan dari sang gurunya ini, serasa hatinya tenang dan mukanya berbinar-binar, jika aku tobat yang sesungguhnya Allah akan mengampuniku dan Allah akan memberikan aku pahala. Senang dia, sehingga saat itu dia berkelebat gitu saja di depan sang ustadznya. Baru beberapa menit berlebat di depan ustadznya, tiba-tiba balik lagi sang pemuda tersebut, sehingga di saat balik lagi kepada sang pemuda tersebut, ternyata diketemukan wajah sang pemuda tadi itu murung lagi, sedih lagi, susah lagi. Sehingga sang kiai tadi berkata, apa yang kamu lakukan sehingga wajahmu murung seperti itu, sedih? Apa yang disampaikan oleh sang pemuda tersebut? Kiai, ustadz, saya mau nanya, Allah Maha Pengampun kan? Iya. Dosa-dosaku akan diampuni kan oleh Allah? Iya. Akan tapi saya mau nanya, kira-kira waktu saya maksiat, waktu saya mabuk, zina, ngambil yang haram, meninggalkan sholat, kira-kira saat itu Allah tahu enggak? Allah nyaksikan enggak? Tiba-tiba saat sang kiai ngomong, iya Allah tahu, iya Allah ngerti, iya Allah nyaksikan. Seketika itu sang pemuda tadi berteriak, ya Allah. Tiba-tiba nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sang pemuda tersebut kok bisa seperti itu? Dengan makna bahwasanya dia menyadari, aku melakukan kemaksiatan diperhatikan oleh Allah, lalu dia teriak dengan sekencangnya menyebut nama Allah, ya Allah. Seketika itu nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama membahas apa? Begitu dalam perasaan si pemuda ini kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Dia merasa sedih, merasa nyesel, merasa malu di hadapan Allah, sehingga walaupun mendapatkan pengampunan Allah, dia tetap nyesel. Makanya dia teriak sampai dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dahsyat penyesalannya orang-orang terdahulu. Walaupun diampuni oleh Allah, mereka tetap malu. Makna yang harus kita pahami apa di sini? Bisa jadi sang pemuda tadi itu malu sambil berteriak mengangkat tangan, ya Allah,
Engkau Maha Pengampun ya Allah. Akan tetapi ya Allah, Engkau masih memberi nikmat-nikmat kepadaku. Aku malu ya Allah. Makanya dia teriak minta dicabut nyawanya. Makna yang pertama. Yang kedua, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Engkau penutup dosa. Walaupun aku maksiat, tidak pernah satupun hambamu Kau beri diriku maksiat. Maka dia malu, merasa hina dia, sehingga dia berteriak, lalu seketika itu mati. Inilah orang-orang soleh terdahulu. Walaupun beliau mendapatkan pengampunan Allah, tapi penyesalan masih. Bahkan ada sebagian ulama itu, di saat beliau melanggar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, yakin Allah Maha Pengampun, akan tapi senantiasa memegang janggutnya ini. Dalam arti memegang janggut ini apa? Makna menyesal. Aku memang diampuni oleh Allah, tapi aku malu. Oh, inilah tobat yang benar. Penyesalan yang sesungguhnya. Nah ini, apakah itu sudah ada pada diri kita? Ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini langkah pertama untuk ingin cepat nyampe kepada Allah. Nyesel, tobat, dan urusan dosa kita jangan ngomong semuanya kita pernah melakukan dosa. Kami melakukan dosa, siapapun pernah melakukan dosa. Kita bukan malaikat, maka ayo tempat kita utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, tobat. Dan tanda tobat diterima itu ada tanda bahwasanya tobatnya seorang hamba itu diterima. Seorang Imam Junaid, beliau pernah ditanya, apakah tanda orang yang tobatnya diterima itu senantiasa mengingat dosa, senantiasa mengingat kemaksiatan atau lupa akan kemaksiatannya? Tanda tobatnya seorang hamba itu diterima oleh Allah, dilupakan dari urusan kemaksiatan. Ini tanda tobat itu diterima oleh Allah, dia akan dilupakan dari segala kemaksiatan yang dilakukan. Maka katakan, yang aku tobat kepada Allah kok masih ingat maksiat itu, atau mungkin terjerumus lagi, atau mungkin masih niti di jalan kemaksiatan itu, katakan tobatnya belum benar. Tobat yang benar lupa dari kemaksiatan tersebut. Sehingga selalu rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah, rindu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Imam Ghazali rahimallahu ta'ala pernah ditanya, apakah mungkin jika seorang hamba itu tobatnya benar, mungkinkah atau wajibkah bagi Allah menerima tobat hambanya? Sehingga Imam Ghazali pun menyampaikan bahwasanya tidak ada yang mewajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Rabbul Izzah, Allah Tuhan alam semesta ini. Tidak ada yang bisa mewajibkan Allah atas hal apapun. Akan tetapi jika engkau tobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Kasih, maka dengan anugerahnya Allah engkau akan diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tobat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah obrolan pada pertemuan yang lalu. Jikalau tobat masih belum muncul, maka ayo nanti pulang dari sini sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, sholat taubat, atau mungkin sholat hajat, diniatkan untuk tobat. Kenapa ya Allah kok masih belum ada keinginan tobat? Ya Allah, minta sama Allah, ngadu kepada Allah, nangis kalau perlu. Ud'uni astajib lakum, yang minta akan aku beri, yang mengadakan tangan akan aku beri. Maka sholat 2 rakaat nanti nangis, ngadu kepada Allah, ya Allah kenapa saya kok masih menjalankan kemaksiatan itu ya Allah. Ngadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya diberi pengampunan oleh Allah, diberi taubat oleh Allah. Kira-kira pengampunan Allah dulukah yang nyamper kepada kita, atau tobat kita dulu? Kira-kira pengampunan Allah kah yang mendahului daripada tobat kita? Rabi'atul Adawiyah, beliau pernah ditanya, wahai Rabi'atul Adawiyah, doakan aku agar supaya aku bisa bertobat dan dosaku diampuni. Tiba-tiba Rabi'atul Adawiyah berkata, aku akan mendoakan kamu, mudah-mudahan dosamu diampuni lalu kamu tobat. Mudah-mudahan dosa-dosamu diampuni lalu kamu tobat. Artinya apa? Bisa jadi pengampunan Allah terlebih dahulu sebelum tobat kita, karena kita Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Pada intinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, kalau kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka langkah selanjutnya apa? Kalau sudah kembali kepada Allah ini. Tapi kalau belum kembali kepada Allah, ayo nyesel dulu, nangis dulu kepada Allah, tobat dulu kepada Allah yang benar. Tapi kalau sudah ada muncul tobat kembali kepada Allah, maka langkah selanjutnya ini. Apa langkah selanjutnya?
beresin hati. Langkah selanjutnya beresin hati. Kenapa kok harus hati yang diberesin? Iya, hati ini sesuatu yang pokok yang paling penting. Bahkan Rasulullah SAW setiap beliau bersumpah atas sesuatu yang agung, pasti beliau menyebut nama Ya Mughallibal Qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Oh, artinya apa? Nabi Muhammad kalau sumpah sering pakai kalimat Ya Mughallibal Qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, wahai zat yang merubah hati. Artinya apa? Ini menunjukkan betapa pentingnya yang namanya hati. Sisi lain orang tua kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, "Ala inna fil jasati mudghah." Ingat, di dalam jasad itu ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal darah itu baik, maka semuanya anggota tubuh baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau semua itu ternyata itu darah jelek, maka semuanya anggota tubuhnya jelek. Ala wa ya alqalbu. Dan ingat apa itu segumpal darah? Hati. Hati. Kalau hatinya orang baik, matanya baik. Kalau hatinya baik, mulutnya baik. Kalau hatinya baik, telinganya baik. Kalau hatinya baik, semuanya kelakuannya baik. Makanya perlu diberesin dulu hati ini. Perlu beresin hati ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah sedikit memandang kekayaan kita. Allah tidak pernah memandang hambanya, kamu punya mobil berapa? Tidak. Kamu punya punya rumah berapa? Jabatanmu apa? Enggak. Innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang dohirmu, cantik apa dan ganteng, kaya raya apakah miskin, pejabat ataukah bukan, kiai ataukah ustadz bukan. Yang ditengok bukan itu oleh Allah, tapi Allah akan melihat hatimu. Jadi tempat Allah melihat adalah hati. Ada apa di dalam hati kita ini? Dan betapa banyak Allah menitipkan kemuliaan seorang hamba secara dohir. Oh, bajunya compang-camping, tapi hatinya bersinar mengalahkan orang yang bajunya indah, disetrika, baunya wangi, tapi hatinya kotor. Karena Allah melihat hati kita. Maka ayo diberesin dong hati kita ini. Ini. Dan pemberesan hati ternyata langkah pertama. Subhanallah. Jadi kemarin tumbuhnya dorongan, langkah pertama. Tobat, langkah pertama. Beresin hati, langkah pertama. Wah, langkah akhir kapan? Langkah akhir itu mati. Kalau ketemu Allah itu baru langkah akhir. Jadi yang namanya ayyuhal murid, orang yang menghendaki kepada Allah itu ya langkah pertama terus. Akan menjadi langkah terakhir kalau kita ngadep kepada Allah masuk surga, ini sudah langkah terakhir ini. Makanya yang dari awal itu ternyata pembangkitan semangat, beresin taubat, sekarang beresin hati, ternyata ini adalah khutwatul ula, langkah pertama menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah nyampe surga Allah, berarti itu sudah langkah terakhir itu. Jadi makanya nanti yang kita sampaikan itu langkah-langkah pertama dari orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberesin dulu hati ini. Hati. Dan ketahuilah, tidak ada hati yang paling bersih kecuali hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hati yang paling bersih. Sampai disebutkan, sebelum aku mengangkat Muhammad menjadi nabi, aku memandang kepada hati-hati hambaku, tidak ada hati yang paling bersih kecuali Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi. Artinya apa? Jika pengen hati kita bersih, harus ngikut gayanya Nabi Muhammad. Kalau pengen hati kita bersih, harus niru Nabi Muhammad, karena beliau hatinya bersih. Hatinya bersih. Lah makanya dari sini orang tua kami, agar supaya menjaga hati itu bersih bagaimana? Agar menjaga hati kita bersih itu bagaimana orang tua kami? Kalau Nabi Muhammad setiap doa Ya Mughallibal Qulub, bahkan doanya Nabi Muhammad bagaimana? Ya Mughallibal Qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang merubah-rubah hati, Allah kokohkan hatiku berada dalam agamamu. Artinya apa? Minta hatinya dibersihkan. Nabi Muhammad hatinya sudah bersih, doanya kayak gitu. Kita gimana Bapak Ibu? Jarang kita doa urusan hati bersih, jarang. Iya kan? Ini orang Masya Allah mulai dari lulus SMA sampai sekarang pekerjaan terus.
Nggak pernah mikir, hatinya bersih itu nggak pernah mikir. Pekerjaan terus. Nah, ini. Tapi Nabi Muhammad bagaimana? Sudah hatinya bersih kayak gitu, ternyata di saat beliau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Maka ayo sepakat sekarang. Hati adalah tempat Allah memandang. Kalau hati itu bersih, bersih semuanya. Ya, bersih semuanya. Kalau hati kotor, kotor semuanya. Maka dari sini orang tua kami perlu diperhatikan di dalam urusan membersihkan hati di sini. Perlu. Ulama menyebutkan membersihkan hati itu dari dua hal. Membersihkan hati dari dua hal. Yang pertama, membersihkan hati dari segi dohir. Membersihkan hati dari segi dohir. Yang kepanca indera ini, segi dohir. Ada membersihkan hati nanti yang sifatnya maknawi, nggak kelihatan, yang nggak berwujud, tapi sakit, ya kan? Nggak kelihatan, nggak berwujud, tapi ngerasa nyeresep ke hati sakit. Tapi pertama dulu ini dulu, yang kelihatan dulu ini harus diberesin. Yang kelihatan dulu ini harus diberesin. Membersihkan hati melalui panca indera yang kelihatan ini. Membersihkan hati melalui panca indera yang kelihatan ini. Sehingga Nabi Muhammad SAW suatu ketika beliau mengisyaratkan, menceritakan siapapun yang sholat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dia menyambung dengan sunnah-sunnahnya, nggak melanggar kepada Allah, maka dia akan memandang sesuatu dengan matanya Allah, maka dia akan berkata dengan mulutnya Allah, maka dia akan mendengar dengan penglihatan Allah, maka dia akan mengambil sesuatu dengan tangannya Allah, bahkan dalam riwayat maka dia akan berjalan dengan kakinya Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Kalau dia sudah patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya bersih, maka semua anggota tubuhnya ini berjalan sesuai kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga perjalanan dari apa yang dilakukan oleh anggota tubuhnya menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala ridho. Makanya sudah sekarang hati kita harus kita bersihkan melalui dua hal ini. Yang pertama melalui sesuatu yang kelihatan, yaitu panca indera. Dari sini orang tua kami ulama sepakat, yang menjadikan hati itu kotor, yang menjadikan hati itu rusak, ternyata tiga anggota. Apa? Mata. Nih, mata nih telinga. Ini. Yang ketiga, mulut. Ini pintunya hati. Pintunya hati. Makanya kalau ini mata, mulut, telinga, ini pintunya nggak diberesin. Mau beresin masalah riak, sombong, dengki, percuma. Balik lagi, karena pintunya nggak diberesin. Nih, kalau kita bayangkan orang tua kami, ibu punya rumah bagus. Iya kan? Punya rumah bagus tingkat 7, tapi nggak ada pintunya. Mau punya sapu 100, ya tetap disapu. Oh, Masya Allah, pembantunya 1000, tapi nggak punya pintu. Setiap hari pembantunya nyapu lagi, nggak punya pintu. Gimana? Masuk lagi kotoran, nyapu lagi, masuk lagi kotoran. Kenapa? Pintunya nggak diberesin dulu. Pintunya nggak dirapikan dulu. Makanya ini pintu hati. Apapun yang kita lihat membekas di dalam hati kita, pasti. Apapun yang kita mendengar membekas di dalam hati kita. Apapun yang kita ucapkan membekas di dalam hati kita, pasti. Ya, pasti itu. Makanya hati itu mata pintu hati, mulut pintu hati, telinga pintu hati. Nah, ini. Percaya enggak? Percaya enggak Bapak Ibu? Nih, kalau enggak percaya ini. Kenapa ada orang berzina? Kenapa ada orang berzina? Sebabnya satu. Kenapa? Enggak jaga mata. Hampir tidak ada orang berzina matanya buta, enggak ada, Pak. Nggak ada, mana diketemukan? Ada orang zina matanya buta? Nggak ada. Yang zina semuanya matanya melek. Matanya melek, nggak jaga mata, ini. Oh, ngelihat orang buka aurat, syahwatnya bangkit. Tapi kalau orang matanya buta, nggak mungkin dia. Mau bangkit dari mana? Uang matanya yang mempengaruhi hatinya itu ditutup oleh Allah. Nggak pengaruh. Makanya enak jadi buta, Bu. Ya, enak jadi buta, Pak.
Coba kalau subhanallah, orang buta itu enak Bapak Ibu. Dia nggak masuk neraka gara-gara buta, gara-gara matanya kita ini yang melek ini. Melek. Coba kalau nggak percaya ini. Ayo kita tunjukkan betapa menjadikan mata ini pengaruh ke dalam hati kita. Nih, ada tukang minta-minta. Datang kita. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam. Punten Bu Haji. Saya ini hamba Allah yang butuh ditolong Bu Haji. Tak taunya apa orang tua kami? Di sakunya ada uang ratusan ribu. Di sakunya ada uang ratusan ribu. Kebetulan Bu Hajinya memang matanya agak jelalatan. Iya kan? Matanya agak jelalatan. Ditengok ajib ini minta-minta. Di sakunya ada uang ratusan ribu. Enggak tak kasih. Coba, bagaimana dia itu kok bisa hatinya yang tadinya terenyuh nyambut orang miskin, orang yang butuh, bakal memberi gara-gara matanya ngelihat ada uang di sakunya, hatinya mulai satu. Enggak ngasih. Ente itu orang males. Itu uang di saku ente ratusan ribu ente masih minta. Tak taunya dia ngomong, punten Bu Haji, ini titipan tetanggaku. Ayo, malu kita. Iya kan? Loh, itu kenapa kok ada orang ngomong kayak gitu? Karena matanya melek melihat sesuatu sehingga mempengaruhi ke hatinya seudon. Iya kan? Jelek prasangka. Makanya ini pengaruh sekali yang namanya mata ini. Makanya ayo kita jaga agar supaya hati kita ini bersih. Betapa banyak hamba-hamba Allah dibutakan mata dohirnya tapi hatinya dibuka. Imam Abdullah Al-Haddad yang ngarang kitab ini, Imam Abdullah Al-Haddad yang mengarang kitab Adab Sulukil Murid, bahkan beliau punya karangan banyak. Beliau itu buta. Subhanallah. Buta orang tua kami. Imam Abdullah Haddad itu buta, tapi subhanallah, buta mata dohir, tapi hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karyanya banyak menyentuh, banyak menjadikan orang dekat kepada Allah. Kita melek ngarang susah. Jangankan ngarang, ibadah aja masih bingung, iya kan? Ini kenapa? Kata mata hati kita belum dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Imam Abdullah Haddad, subhanallah, beliau hamba Allah yang soleh, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini, makanya ayo kita jaga mata kita. Baik, kita sepakat bahwasanya mata menjadikan sebab hati kita berpengaruh, membekas. Sesuatu yang kita lihat akan membekas. Makanya pepatah itu benar mengatakan, berangkat dari mata turun ke hati, itu benar. Tapi jangan disalahkan arti. Coba itu jadikan itu kemaksiatan gitu. Ya. Jadikan kemaksiatan. Berangkat dari mata turun ke hati. Ada lagi yang coba ini orang tua kami renungan lagi, maksudnya betapa penting, betapa pengaruhnya yang namanya penglihatan mata. Ada seorang ibu belanja ke pasar, pengen beli Eros. Apa Eros itu? Eros. Ya Eros itu ya gayungnya sayur itu loh. Gayungnya sayur. Coba berangkat dari rumah pengen beli gayungnya sayur. Tapi subhanallah pulang satu mobil penuh. Padahal tadi awalnya berangkatnya pengen beli gayung buat sayur. Tapi kenapa pulang mobilnya penuh? Gara-gara mata. Loh ini ada panci. Loh ini ada ini. Pulang penuh. Padahal tadi niatnya pengen gayung. Jadi pengaruh sekali Bapak Ibu. Makanya tolong kalau belanja ditutup. Satu aja. Ya, kalau belanja ditutup itu pengaruh orang tua kami. Pengaruh. Akhirnya menjadikan kita cinta dunia, yaitu gara-gara mata itu. Iya kan? Coba orang tua kami. Kerodongnya banyak selemari. Tapi kalau melihat kerodong bagus, tuh ini mata. Iya kan? Makanya mempengaruhi. Itu semuanya mempengaruhi orang tua kami lah ini. Baik dari sini ayo kita jaga mata kita. Agar supaya tidak mempengaruhi hati kita untuk kotor. Lalu kita jaga dari apa mata ini? Nah ini pertanyaan. Kita jaga dari apa mata ini? Hendaknya mata kita jaga dari 3 hal. Mata kita jaga dari 3 hal. Mata kita jaga dari 3 hal. Yang pertama, jagalah mata kita dari melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat. Mulai malam ini dijaga mata. Jangan pernah melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat. Apakah itu di internet, apakah itu di HP, apakah itu di televisi, apakah itu di jalan-jalan. Jangan sampai melihat sesuatu yang membangkitkan hawa nafsu kita, membangkitkan syahwat kita. Itu akan mempengaruhi. Coba mohon maaf Bapak Ibu, kejadian anak kecil zina, anak SMP zina, itu berangkat apa? Melihat sesuatu yang tidak dianjurkan.
melihat hal-hal yang nggak dibenarkan. Masa dia HP dikasih orang tuanya dipakai, ngelihat internet yang nggak bener, situs-situs yang nggak bener, akhirnya zina. Loh ini sudah zina. Hawa nafsu itu kalau bangkit ya, hawa nafsu itu kalau bangkit, hati nurani nggak didengar. Hawa nafsu itu kalau bangkit, hati nurani nggak didengar, ya, nggak didengar karena hawa nafsunya sudah bangkit, susah didengar. Makanya hati itu, orang tua kami, hati itu selalu mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau hawa nafsu enggak. Hati itu selalu mengajak kepada kebaikan. Sehingga ulama mencontohkan ini apa? Pekerjaan hati itu seperti ini. Pekerjaan hati. Coba. Bapak lagi ngobrol sama teman. Tiba-tiba teman ini keterlaluan. Sudah mulai ngangkat suara, berani ngomong macam-macam, bentak-bentak. Coba pemahaman kita, oh saya ini dilecehkan ini. Dari tadi guyonnya nyantai-nyantai, sekarang kok sudah mulai kurang ajar, kan gitu kan? Ya kan, sudah mulai marah kita, terpancing kita. Hawa nafsu kita itu ngomong. Oh, awas ini. Akhirnya apa? Dia sudah mulai ada perasaan dengan hawa nafsunya tersebut. Saya kok diejek terus, harus bangkit dong. Saya ini bukan orang-orang biasa saja, harus bangkit. Saya harus mencaci maki. Kalau perlu mungkin tak pukul. Kan gitu. Ini hawa nafsu. Hawa nafsu setelah melihat orang mencaci maki kita, mungkin dia orang berpangkat malah lebih marah dia. Akan tapi di saat dia mau memukul dia, tak taunya apa? Dia ingat firman Allah, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Mazdad du'afa illa izza. Tidak bertambah bagi orang yang memberikan maaf kecuali kemuliaan. Akhirnya apa? Sudah mulai merenung. Oh, aku lagi diuji oleh Allah. Kata Allah, Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang memberikan maaf kepada orang yang keterlaluan, keteledoran, yang memberikan maaf kepada orang yang keterlaluan kepada dirinya, maka tidak akan diberi kecuali kemuliaan. Akhirnya apa? Sudah ya akhi, aku maafkan inti. Inti mau ngomong apa, mau ngomongin terserah inti, aku maafkan. Coba lihat. Kira-kira perasaan maaf kayak gini itu muncul dari mana? Apakah dari pikiran? Kalau pikiran enggak, pikiran tadi, oh saya dicaci maki, saya sudah tua, kok dicaci maki? Nah ini marah, lu sisa marah, hawa nafsu yang menjadikan dia memberikan maaf itu apa? Itulah namanya hati. Itulah hati itu. Jadi hati itu selalu mengajak kepada kebaikan. Hati selalu mengajak kepada kebaikan. Kalau mengajak kepada kebaikan bukan hati, hawa nafsu. Ini. Hawa nafsu dipikir akhirnya muncul kemarahan, mungkin bisa memukul. Cerita satu lagi biar lebih paham ini. Bahwasanya hati itu selalu mengajak kepada kebaikan. Ada orang bangun masjid atau bangun pesantren, tapi diwakilkan. Mungkin yang bangun si B, tapi melalui si A, sehingga yang terkenal si kampung si A, subhanallah, si A dermawan. Masya Allah, bangun masjid sampai kelar, bangun pesantren sampai kelar. Akhirnya kan semuanya ngerobong kepada si A, padahal yang nyumbang si B. Tiba-tiba si A ini merasa iba nggak enak, nyamper kepada si B. Ya akhi, yang nyumbang kan inti. Kok saya yang dipuji, saya nggak enak kan? Sudahlah, tak kumpulin orang-orang kampung saja. Tak kumpulin orang-orang kampung. Kenapa? Aku akan ngomong bahwasanya yang nyumbang hakikatnya kamu. Karena setiap hari yang dipuji-puji saya. Hawa nafsu dia ngomong, si B tadi, iya, wong yang habis uang miliaran inti kok dia yang dipuji-puji. Iya kan? Sehingga dia apa? Dipikir-pikir, dia akan ya udah kumpulin orang-orang mau ngomong kayak gitu, tiba-tiba dia berkata, "Hei, sahabatku si A, aku membangun ini karena Allah." Apakah Allah nggak tahu hakikatnya yang bangun siapa? Allah. Aku habis uang miliaran untuk masjid, apakah Allah nggak tahu kalau itu saya? Habis jutaan untuk bangun madrasah, apakah nggak tahu kalau itu adalah saya? Allah tidak tahu? Ya Allah tahu. Sudahlah, biarin manusia mau ngomong kamu, yang penting Allah tahu. Kok bisa ada makna seperti itu? Lah itulah hati. Itu hati orang tua kami. Hati. Makanya hati itu kalau dijaga, menjadikan orang mengambil keputusan bakal paling hebat keputusannya, paling bijaksana. Kenapa ada orang kok memutus sesuatu nggak bijaksana? Karena hatinya lagi kotor. Coba kalau kita punya masalah, kembalilah ke orang soleh.
Kenapa? Hati beliau dijaga oleh Allah. Makanya kebijakannya selalu maslahat, kebijakannya selalu baik gitu. Tapi kalau hati itu kotor, ngambil kebijaksanaan, menjadikan sebab sana ribut, menjadikan sebab sini ribut. Nabi Muhammad SAW di saat akan ada peperangan dari kaum Quraisy, ya kan, antara rebutan pertama kali orang yang harus meletakkan Hajar Aswad itu siapa? Iya kan? Pertama kali yang harus meletakkan Hajar Aswad siapa? Karena pemuka Quraisy mereka berebut. Bahkan kalau nggak suku saya yang dikasih, awas kita perang. Beberapa suku saat itu kumpul. Kan memang orang-orang Arab itu terkenal orang-orang yang keras. Apalagi Arab-Arab pedalaman terkenal orang keras. Kalau idenya nggak diambil, berantem bener. Bunuh-bunuhan bener, karena mereka punya suku-suku sendiri. Akhirnya mereka semuanya kompak. Ya sudah, yang meletakkan Hajar Aswad pertama kali orang yang masuk pintu Mekah. Pertama kali orang yang masuk pintu Mekah. Tak taunya yang pertama kali masuk pintu Mekah adalah Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad dipilih. Akhirnya semuanya senang, semuanya benar ini al-amin. Orang yang jujur, orang yang amanah. Baik, Muhammad, kita semuanya pembesar Quraisy sepakat. Yang bakal menaruh Hajar Aswad ini di Ka'bah adalah orang yang pertama kali masuk dari pintu Mekah. Dan ternyata itu jatuh kepada kamu. Muhammad, ambil ini Hajar Aswad, taruh. Bagaimana Nabi Muhammad? Kan hati beliau bersih. Dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata apa? Beliau menghampar ridanya, selendangnya, dihampar di bawah, tiba-tiba satu Hajar Aswad ditaruh di atas. Pemuka Quraisy, satu dari suku sana, ambil ujung sini, semuanya akhirnya ngambil semuanya. Subhanallah, kok bisa ngambil kebijaksanaan kayak gitu? Berangkat dari hati yang bersih, hati yang tidak pernah melanggar kepada Allah, hati yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sehingga apa? Kebijakannya selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita jaga hati kita. Kita jaga hati kita agar supaya selalu stabil untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pintu-pintunya tadi harus diberesin benar. Pintu-pintunya harus diberesin. Di antara pertama adalah pintu mata. Maka hendaklah mata kita jaga dari 3 hal. Yang pertama adalah mata kita jagalah dari melihat yang bisa membangkitkan syahwat. Gambar apapun sudah dijaga. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim." Katakan kepada bapak-bapak yang beriman, hendaknya mereka memejamkan mata. Loh, ini ada makna ini. Mempengaruhi hati kita. Kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada ibu-ibu yang beriman, hendaknya memejamkan mata. Ini pengaruh sekali ini. Kalau selalu melihat maksiat, kotor nanti itu hati itu. Maka pejam mata. Jangan pernah melihat sesuatu apapun kecuali yang halal. Kecuali yang halal. Bapak kalau jenengan melihat istri bapak, ini pahala gede. Pahala ini. Pahala. Bahkan kalau perlu bapak ibu mohon maaf pak gitu. Itu mobil taruh fotonya istri. Tek, gitu sudah enak gitu. Iya kan? Jadi biar nggak tolak-tolean kemana-mana itu. Iya kan? Atau ibu kemana-mana, ibu itu penuhin dompetnya ibu itu foto suami. Tek pahala. Loh, iya benar ibu, benar. Artinya apa? Biar menjaga mata kita ini. Ya kan? Maka tolong jangan pernah melihat mata kita dipakai untuk melihat yang haram, urusan aurat. Makanya kalau kita tengok di dalam urusan fikih itu, aurat itu terbagi menjadi 3. Ada aurat melihat, ada aurat di dalam sholat, ada aurat di luar sholat. Aurat melihat itu bahasanya kayak apa? Diharamkan. Diharamkan bagi seorang bapak melihat seorang ibu tanpa ada perlu, apalagi udzur, apalagi darurat, walaupun sang ibu tadi itu menutup semua anggota tubuhnya. Menutup anggota tubuhnya. Sudah pak menutup, pakai jilbab rapi, pakai gamis, semuanya rapi. Tapi kita nggak ada kerjaan dipelototin terus. Haram, nggak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh itu. Kenapa? Menjadikan nanti hati kotor. Walaupun itu sudah pakai cadar rapat. Kenapa? Nggak ada kerjaan. Tapi boleh kita melihat. Mohon maaf, kayak kami ngajar seperti ini nggak masalah. Karena ada
aja. Tapi kalau nggak ada perlunya, mohon maaf, ada orang sekarang, masya Allah Bapak Ibu memang seneng itu duduk-duduk di pinggir jalan. Mohon maaf, memang pengen ngantri. Oh ini naik motor, oh itu haram, ini nggak boleh. Ini menjadikan hati kita ini kotor nanti. Dan ingat, hati yang kotor, ia tidak akan menemukan manisnya ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak bisa, nggak bisa. Walaupun dia baca Al-Quran habis 10 juz, nggak ada rasa nikmat. Kenapa? Hatinya kotor. Kenapa hatinya kotor? Matanya belum diberesin. Sholat, walaupun sholat tahajud berapa rakaat, nggak menemukan manisnya ibadah. Orang itu akan menemukan manisnya ibadah kalau hatinya bersih. Hati bersih ini bagaimana? Menjaga mata. Sama, mohon maaf, ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu melihat laki-laki yang bukan suaminya, yang bukan mahramnya, loh. Ini laki-laki lain. Ibu melihat laki-laki lain yang bukan suaminya, yang bukan mahramnya, tanpa ada sebab, apalagi udzur, apalagi darurat. Ini adalah hukumnya haram, walaupun sang laki-laki tersebut sudah menutup aurat. Intinya apa? Jaga mata. Intinya sudah ya, karena ini mempengaruhi urusan hati. Nah kan gitu orang tua kami. Kalau haja boleh. Haja itu apa? Jual beli, nerima tamu, ya kan? Jual beli, nerima tamu, ini nggak apa-apa. Nerima tamu sesaat melihat wajahnya, nggak masalah. Ini atau ngajar seperti ini tidak masalah. Tapi selain daripada itu tidak boleh. Atau mungkin darurat. Seorang dokter laki-laki yang mungkin harus barangkali melihat sebagian dari anggota tubuh si perempuan karena memang hajat. Karena kalau nggak gitu nanti menjadikan sebab mungkin itu sang perempuan nggak sembuh dari penyakitnya, maka boleh hanya sebatas melihat yang diperlukan saja. Melebihi daripada itu hukumnya adalah haram, tidak boleh. Makanya dari sini ayo jaga mata kita. Mulai dari sekarang, wahai orang yang rindu pengen cepat nyampe kepada Allah, mulai sekarang jagalah mata kita dari melihat hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat kita. Ini para orang tua kami, bukan anak muda tok. Orang tua kalau nggak dibiasakan menjamkan mata, ini malah orang tua nggak karu-karuan. Jadi ini bukan urusan anak-anak muda tok. Mungkin anak muda iya nggak jaga mata, mungkin iya ada sebagian, tapi urusannya bukan anak muda tok. Kadang orang tua juga sama. Jadi makanya yuk kita jaga urusan mata. Ini yang pertama. Yang kedua, jagalah mata kita dari melihat dunia dengan mata kagum. Mata kagum. Jangan pernah melihat dunia dengan mata kagum, akan tapi melihatlah dunia. Bukan melihat dunianya. Ya? Kalau orang itu melihat dunia dengan mata kagum, orang tua kami, wah musibah ini. Dia akan menjadi orang yang cinta dunia. Saya nggak apa. Oh mobilku, oh motorku, oh tokoku, oh ini terus. Dia melihat dengan mata kagum. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan, kalau kita melihat satu bangunan yang indah di dalam urusan dunia, atau mungkin penciptaan Allah yang indah dalam urusan dunia, apa? Kalau kita melihat sesuatu yang indah, Allahumma la aisa illa aisal akhirah. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan di akhirat nanti. Loh, ini menjadikan apa? Bahwasanya kita melihat dunia dengan mata kagum, ya. Bukan dengan mata kagum, tapi melihatlah dunia dengan mengkagumi zat yang menjadikan dunia. Subhanallah gunung, subhanallah langit, subhanallah laut, subhanallah motor. Ini subhanallahnya motornya Allah. Karena kepada zat yang menciptakan motor yaitu Allah. Jadi jangan melihat dunia dengan mata kagum. Sudah. Jadikan dunia itu yang nyamper-nyamper ya sudah disyukuri, nggak usah sampai dijadikan. Kalau kagum itu menjadikan nanti idolanya ya akhirnya dunia enggak. Berlalunya dunia tidak menjadikan pengaruh urusan ibadah kita kepada Allah. Yang kaya, yang raya, istiqomah di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan urusan dunia. Makanya ayo belajar, jangan pernah melihat dunia dengan mata kagum, ya. Boleh melihat dunia dengan mata kagum tapi mengagumi Allah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga yang terakhir. Yang ketiga adalah jagalah mata kita dari memandang orang dengan merendahkan, meremehkan. Jaga mata kita jaga mata kita dari memandang orang dengan merendahkan, meremehkan, walaupun dia pelaku maksiat. Tukang mabuk, neraka. Tidak boleh.
Yang boleh kita benci mabuknya, tapi orangnya tidak boleh. Orang yang nggak sholat itu yang kita benci kelakuan meninggalkan sholatnya, tapi orangnya enggak. Malah kalau ketemu kita tegur sapa, assalamualaikum, hendak kemana kamu? Nggak boleh, wow, bentang-bentang pulang dari masjid ini, nanti anda pulang ini. Sekarang Jumat malam Sabtu, ini yang nanti majlis maulid keliling ini. Yang majlis maulid keliling malam Ahad, kalau anda pulang malam-malam, mungkin ada sebagian di sana di terminal ada perempuan mungkin pakai baju kurang kain yang melambai-lambaikan tangan pengen menjual dirinya. Anda yang pulang dari majlis, apa yang anda lakukan di dalam hati anda? Kalau anda sombong nih baru pulang dari majlis, nggak ada nilainya di hadapan Allah. Nggak ada. Mau sombong apa yang disombongkan? Kita nggak boleh sombong kepada mereka, enggak. Kalau kita sombong kepada mereka bisa jadi ditukar besok kita kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Akan tapi siapa di antara kita yang melihat mereka di saat kita ngaji ternyata mereka mabuk ada di pos kamling atau mungkin di mana dia mabuk? Siapa di antara kita yang melihat dengan mata kasih lalu nangis terenyuh, ya Allah itu tetanggaku mabuk, ya Allah ampuni dosanya? Siapa di antara kita? Atau mungkin kita mau aja nih Majelis Al-Bahjah Bekasi, alhamdulillah setiap bulan 2 kali. Jalannya sudah beda, sudah gini jalannya, subhanallah. Apa yang mau disombongkan? Nih, orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, jika dia melihat kepada ibunya, kepada orang-orang soleh dengan mata cinta, mahabbah, senang melihat ibu, orang tua senang, karena melihat orang tua itu pahala. Orang tua kami disebutkan Bapak Ibu, melihat orang tua dengan mata cinta, kasih, senang kepada orang tua, pahalanya lebih gede daripada berperang di jalan Allah. Nih, lihat orang tua kita dengan mata cinta. Kalau melihat orang alim, orang soleh, orang alim, kiai, ustadz, lihatlah dengan mata mengidolakan, memuliakan. Tapi kalau melihat ketemu orang-orang pelaku maksiat, tukang mabuk, tukang zina, tukang judi, rentenir, ini lihatlah mereka dengan mata kasih, penuh kelembutan. Gak boleh kita meremehkan mereka, tidak boleh kita merendahkan mereka, yang gitu. Karena urusan hakikat yang tahu adalah Allah. Memang dia sekarang lagi zina, mabuk itu jelek, kotor. Tapi selama dia masih hidup kita nggak tahu. Bisa jadi dia sebelum mati tobat. Oh, mulia dia. Lah kita yang meremehkan ini, yang merendahkan kita bisa-bisa ahli neraka. Ini gara-gara apa? Merendahkan, meremehkan. Maka tolong jaga mata kita dari memandang rendah orang, walaupun dia pelaku maksiat, walaupun dia kotor. Nggak boleh. Pandang mereka dengan mata kasih kalau memang dia. Walaupun kepada orang kafir, Ibu. Walaupun kepada orang kafir. Kafir harus kita benci, tapi kepada pelaku kafir nggak boleh. Makanya nggak boleh ngebom sana, ngebom sini. Itu gimana? Akhlaknya siapa itu? Islam kok ngajarkan ngebom sana ngebom sini? Nggak ada. Orang kafir nggak boleh kita zalimi, nggak boleh kita benci. Memang yang kita benci kafirnya, tapi kepada pelaku kekafiran nggak boleh. Bisa jadi dia sebelum mati tobat masuk Islam. Karena hakikat kekafiran itu nanti kalau mati dia kafir baru hina bener. Tapi sebelum dia mati nggak bisa. Lalu kita main bom sana sini, nggak boleh itu kayak gitu. Atau mungkin ini yang mengatasnamakan Islam, tapi asal menggal sana menggal sini, nggak ada itu. Islam apa itu? Nggak ada. Islam adalah lembut penuh kasih. Kalau ketemu orang salah kasih. Sayang. Bukan malah sombong mentang-mentang ahli tahajud, ahli majlis. Oh enggak. Apakah masih kita lupa? Satu cerita yang sering diceritakan oleh guru kita Bu Yahya kemarin waktu Maulid. Ulama Bani Israel yang 500 tahun nggak pernah maksiat kepada Allah. Subhanallah Bu, Pak. 500 tahun nggak pernah maksiat. Ini bukan kelas kita ini. 500 tahun nggak pernah maksiat. Kita 1 jam maksiat berapa kali? Nah ini kan. Ini 500 tahun. 500 tahun nggak pernah maksiat. Kenapa? Hidupnya di hutan, jauh dari kemaksiatan, sehingga ibadah terus 500 tahun. Sampai ahli langit itu kagum, kok ada hambamu di zaman kayak gini ibadah 500 tahun gak pernah maksiat. Sisi lain ada preman di pasar itu yang tatuan, bekas penjudi, peminum khamr, pezina. Oh gak karu-karuan, pakai anting gitu kan, tatonya Masya Allah Raja Wali di punggungnya. Oh macam-macam ini sudah. Sehingga apa? Tiba-tiba sang preman diketuk hatinya oleh Allah. Kunjunglah kamu kepada ulama yang di atas. Sampai kapan kamu kayak gitu terus? Kapan kamu tobat?
bisikan hati nuraninya mengantarkan seperti itu. Sehingga apa? Rindu dia ingin naik ke gunung. Tak taunya dengan waktu kebersamaan juga ternyata itu si ulama, si kiai tadi kehabisan bekal harus turun ke bawah. Karena di gunung adalah jalannya setapak, mau nggak mau papasan. Di saat ketemu papasan mereka semuanya berpaling. Berpaling mereka semuanya. Sang preman berpaling, menghindar, sang kiai menghindar. Tapi maknanya adalah satu pandang di dalam hati mereka. Sang kiai menghindar. Oh, dasar sampah masyarakat, pezina, pemabuk, mau kemana ini? Coba lihat. Ini ulama, karena dia mentang-mentang punya ibadah 500 tahun. Nggak pernah maksiat. Sang preman juga dia berpaling, tapi dia berpaling dengan mata kagum. Ya Allah, kenapa saya ketemu di sini? Aku penjudi, aku pemabuk. Ya Allah, kok ketemu di sini? Ya Allah, malu dia. Akhirnya apa? Dia hanya mengisyaratkan mangga kiainya megaya ini. Akhirnya apa? Gara-gara dia memandang remeh pelaku maksiat yang mungkin dia memang hina karena kemaksiatannya, menjadikan sebab hidayah di dalam hati kiai dicabut, diganti kepada sang preman. Kiainya neraka, premannya ahli surga. Kiai masuk neraka gara-gara merendahkan, apalagi Pak Lurah, Pak Camat itu. Atau selebihnya daripada itu yang nggak punya pangkat. Ini kita punya pangkat apa, Pak? Lah kok ngeremehkan orang? Apa nggak menjadikan sebab hidayah dicabut? Maka jangan pernah memandang orang dengan mata merendahkan, mata meremehkan, mata menghinakan, enggak. Tapi pandang mereka dengan mata kasih. Bapak Ibu yang mabuk di sana itu, mereka itu rindu. Assalamualaikum, gimana? Sehat semuanya tak kamu? Ayo sini. Mereka itu rindu digitukan. Selama ini menjadikan mereka itu tetap nyungsep, terpuruk kayak gitu. Karena kita menghindar, mabuk, jauhin. Ayo. Mereka itu rindu belayan kasih sayang kita. Mereka itu. Siapa yang mau ngopenin mereka? Itu mereka rindu. Makanya ayo kita berkasih kepada mereka. Pandang mereka dengan mata kasih, dan jangan lupa selebihnya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mata ini hendaknya kita jaga dengan 3 hal ini. Ya. Apa? Yang pertama, melihat sesuatu yang bisa membangkitkan hawa nafsu. Yang kedua, menjaga hati kita dari melihat dunia dengan mata kagum. Yang ketiga, menjaga mata kita dari memandang orang dengan mata merendahkan. Maka ayo, kalau kita sudah jaga mata hati ini, sudah jaga mata kita, Anda akan menemukan sesuatu yang beda di dalam hati Anda. Karena janji dari Allah, janji dari Nabi Muhammad, yang menjaga mata hatinya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu Anda perhatikan orang tua kami, kenapa kita harus menjaga hati kita? Kenapa kita harus menjaga mata kita? Kenapa kita harus menjaga mata kita, Bapak Ibu? Kenapa kita harus menjaga mata kita? Perlu difahami. Kenapa kita harus menjaga mata kita dari melihat yang haram, dari merendahkan orang, dari melihat dunia dengan mata kagum? Kenapa mata ini harus dijaga? Karena mata nikmat yang paling mahal. Dengan mata ini loh Anda akan melihat Nabi Muhammad SAW di surga. Dengan mata ini loh kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Apakah layak mata ini yang pernah maksiat melihat Allah? Apakah layak mata ini yang pernah melihat yang haram, melihat Nabi Muhammad yang wajahnya subhanallah? Ini loh yang harus kita perhatikan. Dengan mata kita akan melihat Allah. Dengan mata kita akan melihat Nabi Muhammad SAW. Nur ala nur, wajah Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya, lebih indah daripada bulan purnama. Bagaimana rindukah Anda melihat Nabi Muhammad? Maka jika Anda rindu untuk melihat Nabi Muhammad, mulai sekarang jagalah mata kita. Jagalah mata kita. Jagalah mata kita. Allah tidak akan mengumbar mata siapapun untuk melihat Nabi Muhammad kecuali mata yang dijaga. Maka perbanyaklah mata kita untuk kita hiasi dengan banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata yang sering menangis kepada Allah paling cepat melihat Nabi Muhammad, paling cepat melihat Allah. Nangis, rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap malam nangis. Mata yang bakal cepat nyampe kepada Allah, mata yang bakal cepat melihat Allah, mata yang bakal cepat melihat Nabi Muhammad, 3 mata. Mata yang selalu menangis karena kesalahan-kesalahan. Nangis, ya Allah saya pernah mabuk, nangis. Ya Allah saya pernah zina, nangis. Ya Allah saya nggak akur dengan tetangga, nangis. Mata ini yang menjadikan cepat nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat, Allah nanti di hari kiamat bisa kita lihat. Dan itu puncaknya kenikmatan. Jadi surga itu Ibu nikmatnya banyak.
Tapi puncak kenikmatan melihat Allah dan melihat Nabi Muhammad. Dan melihat Allah, melihat Nabi Muhammad berkacek-kacek. Ada yang melihat Allah, Nabi Muhammad setahun sekali. Ada yang melihat 1 bulan sekali. Ada yang melihat 1 bulan sekali. Ada yang melihat setiap hari sekali. Ada yang melihat setiap 1 jam. Ada setiap hari main kumpul Nabi Muhammad. Subhanallah. Makanya ayo Anda wahai orang-orang yang rindu ingin cepat nyampe kepada Allah, maka ayo kita jaga hati kita melalui dari mata kita, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa melihat Nabi Muhammad dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah insyaallah nanti akan kita obrolkan menjaga telinga, menjaga mulut dan menjaga anggota tubuh yang lainnya. Baru setelah itu nanti kita beresin penyakit-penyakit yang nggak kelihatan, dengki, sombong, riya, hasud. Oh ini. Tapi ini kalau dengki, riya nggak bisa hilang kalau matanya belum beres dulu. Karena menjadikan dengki itu mata juga, Ibu. Kenapa ada orang bangun toko kok kita sakit hati? Ini mata ini nengok. Mata ini belum diberesin. Kenapa ada tetangganya beli mobil kok kita sakit hati? Ini matanya yang nengok. Makanya kalau matanya diberesin dulu, tidak mengagumkan dunia, tidak menjadi bangga urusan dunia. Kalau orang nggak mengagumkan dunia, dia tidak akan pengaruh. Mau tetangganya punya motor 1000 nggak pengaruh, karena dia nggak mengagumkan dunia. Tapi kalau sudah mengagumkan dunia, menjadikan sebab orang mudah dengki. Makanya diberesin mata dulu. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita beresin penyakit-penyakit yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Enggak yang lain pertanyaan. Alhamdulillah, telah panjang lebar kita dengarkan ilmu pada malam hari ini untuk menjaga hati. Karena itu dalam kesempatan ini kami beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, dimulai dari bapak-bapak untuk 2 dan ibu-ibu juga. Silakan yang angkatan. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan hati tadi Ustaz, memang kadang kita selalu berlawanan Ustaz ya. Apakah ada amalan-amalan khusus gitu Ustaz, biar bisa menjelaskan sama hati? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya akan nanya mungkin keluar dari masalah yang tadi dibicarakan. Saya melihat fenomena yang sekarang sering terjadi itu dengan kondisi yang rumah sekarang mungkin kecil atau kontrakan, itu kamar mandi sering ukurannya kecil, terus bak kamar mandi dengan ukuran mungkin nggak lebih dari 1,5 meter persegi, dan adapun kadang cuma pakai bak ember doang Pak Ustadz. Nah terus gimana itu sehari-harinya untuk mandi wajib seperti mandi junub, mandi haid? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ada mangga ibu-ibu. Ibu-ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Pak Ustaz. Ibu maju agak maju ibu ya. Saya kalau sholat kan ya ini sama aja kan arti ya sholat ya. Gimana nggak ibu? Saya kalau sholat terus pas Allahu Akbar kan harus arti kita niatnya kan ya. Dulu saya bisa begitu Pak Ustaz, sekarang karena banyak merasa ada ruh-ruh jahat gitu ya masuk ke diri saya pas waktu sholat, banyak mengganggu saya gitu. Jadi saya sampai nggak bisa gitu.
Nggak bisa apa niat di dalam hati. Ya di dalam hati kan kita Allahu Akbar, Hah? harus niat dalam hati. Oh baik. Jadi banyak guru yang ngeganggu sampai sekarang pun saya sholat kadangan ayat-ayat Quran pun kadang hilang separuh gitu kita mau Kadang apa? Ayat-ayat Qurannya kita baca suratnya gitu, terus sampai hilang gitu. Kadang lupa. Kayaknya kita mau ini gitu banyak rupa kedenger sama saya gitu, ada ruruh jahat yang ini nama saya terus. Udah lama juga sih kayak begini, saya baru berani nanya gitu. Baik. Ini solusinya gimana Pak Ustadz? Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya masih berhubungan dengan bagaimana cara menghindari diri dari penyakit hati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan yang pertama sama yang keempat hampir sama, iya kan? Pertanyaan yang pertama yang keempat hampir sama. Cara membersihkan hati. Yang kadang memang hati itu berlawanan dengan hawa nafsu. Caranya bagaimana Pak Ustadz? Apa yang tadi kita bahas itu termasuk adalah cara membersihkan hati. Jadi pertama kali tadi yang kita bahas bahwasanya menjaga mata ini juga dalam irama membersihkan hati. Jadi ini Ibu, kita tadi ngobrol itu panjang lebar ya intinya adalah untuk membersihkan hati. Dan nanti tambah lagi nanti. Adapun sekarang doanya Ustadz, bagaimana doanya ini kan gitu. Kalau doa mah dianjurkan oleh Nabi Muhammad, dianjurkan oleh Allah, doa itu yang khusyuk. Orang itu tidak bisa doa khusyuk kecuali ngerti artinya. Ada orang doa Arab, doanya coba ya mughallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tak taunya ngerti kenapa ya Allah rezeki. Ini kan nggak nyambung. Ini kata Allah ini ketawa ini Allah Subhanahu wa taala itu. Wong doanya ya mughallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Yang hakikatnya artinya ya Allah, kokohkan hatiku ya Allah untuk senantiasa dalam agamamu. Karena enggak ngerti Arab. Ngomong ya mughallibal qulub ngantomnya ke rezeki yang banyak ya Allah yang halal kan enggak ketemu ini. Makanya dari sini doa itu yang paling bagus Ibu, yang menjadikan Ibu khusyuk. Ya sudah, doa apa? Bahasa Bekasi kayak apa itu sudah. Ya kan gitu. Bahasanya orang Bekasi itu kayak apa itu sudah paling enak sudah. Hanya saja ulama memang membahas. Ada nanti adab-adab berdoa didahului dengan istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampuni dosaku ya Allah. Saya banyak dosa, baru memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baru ngangkat tangan ya Allah. Beri kemudahan ya Allah. Urusan rezeki ya Allah. Pekerjaan yang halal. Bersihkan hati kami ya Allah. Nah ini baru minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji Allah yang minta bakal diberi. Jadi doanya adalah yang paling menjadikan khusyuk adalah doa yang mudah kita pahami. Kami pernah bimbing orang umroh. Umroh. Pakai baca doa umroh itu ternyata banyak orang ya hanya yang ngikut-ngikut tok gitu. Nggak ada yang meresapi. Padahal kalau diartikan doa umroh ini setiap satu putaran itu doa tawaf. Kalau satu putaran itu ini subhanallah. Banyak orang akan tersentuh. Makanya kami kemarin itu ternyata bimbing kami nggak baca Arabnya. Langsung ya Allah. Di putaran tawaf yang pertama ini ya Allah. Dosa kami banyak tolong diampuni. Masya Allah banyak yang nangis itu orang tua kami. Tersentuh. Jadi intinya ya gitu. Intinya kan khusyuk kepada Allah. Jadi muter di hadapan Ka'bah itu biar khusyuk di mana? Ternyata ya diterjemahkan. Karena ternyata banyak orang itu nggak ngerti Arab Bapak Ibu. Iya kan? Rabbana atina, yang ikut Rabbana atina. Tapi kalau diartikan ya Allah, wahai Tuhan kami ya Allah, atina, beri kepada kami ya Allah kesuksesan di dunia. Kan enak, lebih enak daripada Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan gitu. Ya Allah kasih kesuksesan di dunia ya Allah. Suami istri selamat sehat. Kan enak orang tua kami. Dan makanya intinya doa yang paling dikabul itu yang khusyuk. Ya. Dan hakikat berdoa itu dua. Hakikat berdoa dua. Apa? Minta kepada Allah. Yang kedua menghadirkan makna butuh. Sudah itu titik.
Minta kepada Allah dilandasi rasa butuh itu. Kalau sudah minta kepada Allah dilandasi rasa butuh, insya Allah doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang kedua adalah tentang keberadaan bak mandi, iya kan? Yang kadang kurang dari 2 kula. Bikin kamar mandi 2 kula itu gampang, nggak sampai 1 meter, cuma 60 dirok, 60 cm, segini loh, ya, lebarnya segini, panjangnya segini, dalamnya segini, ini sudah cukup, ya, itu mencapai air 216 liter atau air 2 kula. Untung-untung kalau lebih dari itu, berarti air banyak itu melebihi dari 2 kula, melebihi dari 216 liter. Nah, gitu. Adapun kalau ember kan macam-macam. Ada ember yang gede sekali itu kayak tong. Wah, itu ya, kalau itu bukan 2 kula tok itu. Bahkan tengok bisa 50 liter loh. Kalau kayak gitu kan lebih. Tapi kalau mungkin ember kecil gitu kan. Intinya adalah pokoknya bikin bak kamar mandi itu nggak asal-asal. Makanya mohon maaf, Pak tukang itu harus belajar kalau bikin kamar mandi itu. Jangan asal-asal Pak tukang. Makanya kalau jenengan mau bikin kamar mandi harus diarahkan minimal itu 60 cm itu panjangnya, lebarnya, dalamnya itu sudah nyampe 1 diro. Kan kecil, nggak terlalu gede. Loh sekarang coba dalamnya 1 meter, lebarnya 2 meter. Waduh, kalau itu ya sudah air besar tuh, Anda nyemplung biur-biur nggak masalah di situ. Karena air sudah banyak. Baik Ustaz, mungkin ini kamar mandinya kecil sekali sehingga pakai ember, iya kan, yang nggak sampai 216 liter. Mungkin cuma 100 liter. Ini gimana Ustaz? Yang ditanyakan apa? Cara wuduknya ta? Cara wuduknya adalah gampang. Cara wuduknya berarti Anda pakai gayung, iya kan? Atau kalau nggak punya gayung, tangan jenengan dijadikan gayung, maka tidak ada mustakmal nanti. Mohon maaf, ini ada air, mungkin air 1 ember yang kurang dari 216 liter, iya kan? Anda pengen ngambil wudhu di situ, biar air ini nggak mustakmal, bagaimana Ustadz? Nyari gayung. Kalau gayung nggak ada, tangan dipakai gayung. Saya niat jadikan tangan ini gayung, mengguyur muka. Nah, ini kan mengguyur muka. Maka air ini nggak jadi mustakmal. Ya, air ini nggak mustakmal. Kenapa? Karena kita sudah pakai gayung. Yang menjadikan mustakmal itu nanti kalau wudhu di atasnya biur balik lagi itu mustakmal. Jadi sebenarnya gampang. Mandi besar ya gampang kalau pakai gayur, biur beres. Adapun cipratan bukan sengaja ditadain tetesannya. Kalau cipratan dimaafkan, namanya cipratan, iya kan? Cipratan sesuatu yang kecil, bukan sengaja nadain loh ya. Kalau sengaja nadain tetesannya ditadain ini jelas. Kan namanya cipratan sesuatu yang kecil. Bahkan ulama ngekrus, kalau memang cipratan sama air embermu, kira-kira banyak cipratan apa air embermu? Kalau banyak air embermu sudah jelas, nggak pengaruh. Jadi gampang orang tua kami. Urusan air mustakmal itu sebenarnya jarang terjadi karena syaratnya air mustakmal ada 3. Makanya insya Allah pada waktunya nanti kita akan bahas fikih. Sebenarnya tadi itu saya ingin bahas fikih tadi itu. Ya, jadi pengen 15 menit fikih dulu, baru nanti ngomong adab sulukil murid. Insya Allah coba diingatkan nanti bulan depan. Jadi biar nggak salah paham. Jadi air mustakmal itu jarang terjadi. Karena air mustakmal itu syaratnya 3. Yang pertama airnya sedikit, kurang dari 216 liter. Yang kedua, airnya dipakai pada basuhan yang fardu. Basuhan yang fardu itu kalau wudhu, basuhan mana? Yang pertama. Basuhan yang kedua sunnah, basuhan yang ketiga sunnah, itu tidak mempengaruhi air mustakmal. Yang mempengaruhi itu basuhan yang pertama, itu basuhan yang fardu. Kemudian airnya menetes. Jadi air yang menetes dari basuhan yang pertama itu loh yang mustakmal, bukan air yang di ember. Bukan air yang di ember, tapi air yang sudah dipakai pada basuhan yang fardu kemudian netes. Loh, tetesannya ini ditadain, ini mustakmal. Emangnya ada orang nadain tetesan air? Ya kan kurang kerjaan ini. Iya kan? Makanya mustakmal itu jarang terjadi. Mustakmal itu kan gitu. Atau mungkin adakah orang ngambil wudhu sengaja dikucurin balik ke ember? Nggak mungkin, nggak ada. Mungkin ya agak jauh sedikit kan gitu. Makanya kemustakmalan itu jarang terjadi. Makanya tolong jangan salah paham. Nah sekarang tolong, kalau ada air 1 ember kurang dari 216 liter, tiba-tiba Anda langsung nyemplungkan tangan Anda. Mungkin diuduk-uduk blek.
Mungkin sama anak kita diobok-obok sama kakinya. Kalau dipakai wudhu boleh enggak? Boleh enggak? Boleh tidak? Berarti belum paham 3 syarat tadi kalau belum jawab ya. Oh sudah dikasih ilmu, iya kan? Syaratnya, nih airnya sedikit, memang masuk air sedikit. Tapi syarat kedua masuk enggak? Dipakai basuhan fardu. Ini anak kita basuhan fardu apa? Wong main air jadi ublek-ublek, ayo. Basuhan fardu yang mana, ayo? Nah ini, makanya gampang orang tua kami. Iya kan, gampang. Berarti ini diublek-ublek sama anak kita enggak masalah. Yang jelas, yang penting jangan sampai anak kita bawa najis itu tok. Iya kan? Kalau cuma main-main biasa nggak masalah orang tua kami. Nih air ini kami kalau tak celup dengan tangan saya, tiba-tiba tak pakai wudhu nggak masalah. Karena apa? Saya ngecelupin air bukan basuhan. Iya kan? Hanya pengen nyuci tangan. Loh kadang di pesantren ustadznya keliru. Karena ustadznya waktu gurunya ngajar tidur. Ngajar santrinya keliru lagi nanti. Ini musibah. Makanya guru kami itu ngajarin fikih salah paham, yang sering salah paham di masyarakat. Wong sekarang tuh Bapak Ibu kalau ada ember mau makan, biasanya orang kan makan ya ada ember asal nyemplung gitu. Mustakmal goblok, mustakmal ente yang goblok, nggak pernah ngaji ente. Mustakmal dari mana? Wong ini nyuci tangan kok. Mau makan kok dianggap mustakmal. Yang mustakmal itu apa? Setelah dipakai basuhan yang fardu. Loh ini nggak basuh apa-apa ini, nggak basuh wudhu, kita cuma pengen mau makan, basuh di ember. Nah ini jadi jelas ya, air mustakmal itu jarang terjadi, kecuali ya tadi setelah dipakai basuhan fardu ditadain dapat 1 gelas. Loh ini yang air mustakmal. Lah kalau mandi besar gimana Ustadz? Mandi besar farduan yang mandi besar basuhan fardu mana? Semua anggota tubuh wajib dibasuh. Kenapa? Karena mandi besar. Punya air Ustadz 1 ember. Bagaimana? Gampang orang tua kami. Kalau mungkin barangkali kalau diguyur nggak cukup, Anda langsung nyemplung di ember itu biur. Tapi kan dapat kakinya tok kan, nggak apa-apa, ratain biur, nggak apa-apa. Ini airnya masih suci. Kenapa? Anda belum terpisah karena syaratnya yang ketiga harus terpisah kan? Ingat air mustakmal syaratnya ada 3. Yang pertama apa? Airnya sedikit. Yang kedua dipakai basuhan fardu. Yang ketiga terpisah. Kita kan belum terpisah, belum keluar dari ember. Berarti kan belum terpisah Ibu. Iya kan? Kenapa? Karena kalau mandi wajib anggota fardunya semuanya. Berarti kita kan belum dari ember, nggak apa-apa. Biur, netes nggak masalah. Biur. Kita mau apa? Mau selesai, istri kita juga hadas gede, nyemplung biur. Kita selesai. Istri ini belum mustakmal ini. Sampai istri keempat, baru setelah istri keempat selesai, sudah mustakmal ini air. Loh, jadi mustakmal jarang terjadi, Pak. Nah, mustakmal jarang terjadi. Jadi intinya syaratnya mustakmal 3. Ini difahami benar. Airnya sedikit, yang kedua dipakai basuhan fardu, yang ketiga terpisah. Ya, atau sudah menetes. Loh, kalau mandi besar kan harus lepas dari ember tadi kan? Iya kan? Tapi kalau nyambung terus, suami, istri yang kedua nyemplung, suami keluar, iya kan? Tak tahu nih istri yang pertama sudah, istri yang kedua lagi sampai keempat, baru yang keempat gak ada nyemplung, mustakmal itu air itu. Ya, jadi jelas mustakmal jarang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Yang ketiga, saya menghadirkan niat dengan takbir itu nggak bisa ya, susah kan gitu ya. Nggak bisanya kenapa? Nih Bapak Ibu, di dalam urusan sholat itu yang wajib diaturkan di dalam hati 3 hal kalau sholat fardu. Qasdu ta'yin fardu, qasdu husolli. Fardu ya fardu, ta'yin disebutkan fardu duhri. Husolli fardu duhri, Allah, saya niat fardu duhur, Allahu Akbar, sudah beres. Jadi Allah hati ngomong, saya niat sholat fardu duhur 4 rakaat sunat, menghadap kiblat sunnat. Nah ini lillahi ta'ala sunnah. Jadi yang wajib 3 hal ini kayaknya nggak susah kalau 3 hal itu. Allah saya niat sholat fardu duhur, beres, nggak susah. Ini ngomongnya di hati Bu, bukan di mulut. Kalau di mulut itu sunnah. Husolli fardhu duhri 4 rakaatin itu sunnah. Yang wajib itu nanti di hati, di saat takbir. Allah hati ngomong, saya niat fardu duhur, saya niat sholat fardu duhur, itu sudah cukup. Nah, atau kalau masih susah,
Atau kalau masih susah, ibu, nih, kalau masih susah, ya sudah, saya mau nanya, ibu ke masjid mau sholat duhur enggak? Ibu kalau ke masjid, ibu mau ke masjid maghrib ya. Ibu berangkat dari rumah ke masjid itu niat apa? Pengen sholat maghrib, mazhab Abu Hanifah, sah, beres sudah. Ayo, ini jadi gampang orang tua kami. Dari mazhab Abu Hanifah itu malah selesai. Inti itu berangkat dari rumahmu subuh-subuh mau ke masjid pengen apa? Sholat subuh sah. Jadi nggak usah niat lagi itu. Ini mazhabnya Abu Hanifah malah lebih enak. Tapi kita kan mazhab Syafi'i. Sebenarnya gampang ibu. Yang menjadikan susah itu kalau nggak ngerti. Wong cuma menghadirkan saya niat sholat fardu duhur. Sudah kayak itu masa nggak bisa? Gimana? Sekarang kayaknya nggak bisa itu was-was. Ya kan? Jangan was-was ibu. Ya. Gimana? Ada yang ganggu? Enggak ada. Gimana? Ibu, enggak ada yang ganggu sholat. Iya kan gitu. Yang kalau ada orang sholat, setan itu malah kabur. Gitu. Gimana? Jahat. Banyak makhluk halusnya ada. Oh, ya sudah. Nanti gini ibu, kalau mau sholat nih makhluk halus, awas dimarahin Ustadz Syekh lu. Itu aja sudah. Langsung gitu aja ibu. Sudah bilangin. Kalau kamu ganggu lagi, awas. Tak sampein ke Ustadz Syekh. Bilang gitu aja ibu ya. Insya Allah takut sama saya, takut orang tua kami insya Allah ya. Jadi ibu intinya gini. Kalau ibu mendengar, ibu kalau mendengar sesuatu yang aneh-aneh seperti itu, ingat nggak perlu diperhatikan. Ibu yang khusyuk. Intinya setan itu bikin manusia ragu, was-was. Itu kerjanya setan. Jadi kalau ibu lagi sholat kok tetangga dengar sesuatu yang lain, setan kamu enggak, saya enggak pengaruh. Tak marahin kamu nanti, tak bilangin Ustadz Syekh nanti lah. Gitu ibu, insya Allah selesai. Enggak ibu, jadi insya Allah enggak, insya Allah ibu khusyuk itu. Hanya memang setan itu akan menggoda orang untuk was-was. Mohon maaf ibu, bukan jenengan tok. Kita ini kalau sholat bapak ibu, bukan hanya telinga tok yang dengar, muter pikiran itu. Iya kan? Ingat kunci, ingat utang. Loh, namanya memang maka ibu, ini makanya ibu dengar saya, nggak usah didengar sudah. Nggak usah didengar. Mau itu teriak-teriak di telinga ibu, nggak usah didengar. Pokoknya ibu sudah kalau Allahu Akbar, konsentrasi sudah. Allahu Akbar, hati ngomong saya niat sholat fardu duhur, beres. Mau ini teriak-teriak kayak apapun nggak perlu diperhatikan. Maksudnya apa? Kalau ibu ngikuti memperhatikan akhirnya, ya Allah saya kok nggak bisa, ya Allah nggak bisa. Oh kalah kita berarti. Makanya tolong nggak usah diperdulikan, nggak usah diperhatikan ya. Memang mungkin ada orang-orang yang memang sebagian seperti itu, jadi mungkin ya diberi kelebihan oleh Allah bisa dengar sesuatu yang aneh-aneh kan gitu ya. Ini kelebihan ibu. Gimana? Kelihatan juga. Waduh istimewa itu ibu kalau kelihatan itu ya. Oh iya benar ibu ya. Jadi ibu intinya kalau ibu kelihatan seperti itu, ibu kalau kelihatan sampai kelihatan wujudnya orangnya itu ibu, berarti itu keistimewaan bagi ibu ya. Gimana ibu? Minta sama Allah nanti. Pada waktunya akan diselesaikan nanti sama Allah ya. Malah kalau kelihatan itu enak ibu. Sudah nanti pokoknya bilangin tak sampaikan ke Ustadz Syekh gitu aja dulu. Jadi sudah itu dulu ya. Pokoknya jadi gini ibu kalau percaya sama saya sampaikan kayak gitu. Awas kamu nongol lagi tak bilangin Ustadz Syekh itu. Orang dari Cirebon itu bilang gitu aja sudahlah. Ya kan gitu. Maksud saya gini ibu. Maksud saya ibu biar tidak terpengaruh gitu loh ya. Itu semuanya ibu. Jadi gini. Sesuatu yang gaib ada. Tapi kita punya Allah, zat yang maha segala-galanya. Itu semuanya kecil. Kalau kita benar yakin kepada Allah, makanya sudah bilangin saja nanti orang tua kami. Kalau ibu melihat, astagfirullah, saya lagi digoda ini, berarti saya harus lebih khusyuk. Jadi nggak usah diperdulikan. Mohon maaf kalau masih kayak gitu, orang tua kami sudah sebut nama saya insya Allah. Ya, nggak apa-apa benar sebut nama saya orang tua kami. Gimana? Oh iya, kalau sekarang banyak ibu, mohon maaf banyak sekarang memang. Iya, ngerti, iya banyak. Sekarang yang hadir banyak, bukan hanya manusia atau jin, semuanya hadir, setan ada, ya kan? Memang iya benar ibu ini, memang ada semuanya. Tapi ibu, saya minta
nggak usah sering diomongkan gitu loh. Nggak usah sering diomongkan. Mohon maaf, kalau ibu sering ngomong-ngomong kayak gitu, nanti juga tetangga ibu capek, nggak mau kumpul sama ibu, nanti ngomong jin lagi, ngomong setan lagi, nanti gitu. Makanya sudah ibu, jadi ibu sekarang mohon maaf, mulai sekarang ibu ditutup ya, mulai ditutup. Ibu kalau memang ngelihat langsung minta tolong sama Allah. Ibu kalau benar dia itu setan jin, ibu sholat pasti hilang, ngomong bismillah itu pasti hilang. Kenapa ibu? Lu kenal kan enak akur jadinya lain. Yaudah, intinya ibu baik. Sudah, intinya ibu ya. Ibu sekarang dengar ya. Ibu dengar saya. Ibu kalau percaya sama kami tolong didengar. Jadi sekarang nggak usah diperhatikan, nggak usah dihiraukan. Walaupun sampai numpuk ngelihat ibu sudah nggak apa-apa. Yang penting ibu sholat kan gitu. Yang penting ibu sholat. Jadi insya Allah kami yakin kalau ibu sholatnya khusyuk itu semuanya bakal hilang. Jadi tetap urusan sholat tetap ibu niat di dalam hati, belajar tetap. Walaupun kayaknya saya nggak bisa, tetap paksain untuk bisa. Insya Allah ibu. Mudah-mudahan setelah ini nggak ada lagi. Ya, setelah ini mudah-mudahan nggak ada lagi. Nih mudah-mudahan yang goda beliau, mulai dari jin atau setan siapapun, mudah-mudahan dicabut semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih, cukup insyaallah. Yang keempat sudah nggak tadi? Yang keempat sama tadi, ya. Apa tadi yang keempat? Masalah membersihkan hati nggih. Masalah membersihkan ibu kita lagi proses ini. Ini pertama jaga mata dulu. Iya kan? Jaga mata biar hati kita bersih. Nanti jaga mulut, jaga telinga, nanti dibahas satu persatu. Sekarang ibu belajar. Ibu sekarang jangan lihat kecuali suami ibu, belajar dulu. Nah ini ya, jangan lihat kecuali suami ibu sudah. Ya, bapak juga sama. Jangan lihat kecuali istri bapak. Tapi ingat, anak boleh dilihat bu ya. Nanti anak nggak boleh juga ini. Anak boleh dilihat. Pokoknya yang halal ya, yang mahram boleh dilihat. Insya Allah nanti akan ada perubahan. Ulama itu biasanya ngasih waktu itu minimal 40 hari. Coba 40 hari mata kita dijaga, insya Allah ada kelebihan yang beda nanti dalam urusan ibadah kita kepada Allah. Selama 40 hari istiqomah benar, jangan melihat yang haram. Coba 40 hari itu minimal 40 hari itu. Nanti kesananya insya Allah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala mata hati kita. Cukup ini saja. Jangan lupa orang tua kami, hadirilah dan syiarkanlah pengajian rutin bulanan. Oh ini sudah, ini tadi apa? Pengajian bulanan ya di sini setiap Jumat ketiga ya. Adapun majlis maulid yang akan datang di mana? Al-Muhajirin lagi. Oh di Kancil, Al-Muhajirin Kancil, mangga ya. Mangga hadir orang tua kami diinformasikan, Bapak Ibu berbondong-bondong ke sana. Jadikan kendaraan Anda saksi kemuliaan bagi Anda ya. Mangga dihadiri. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mangga kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wangsurna wa la tahdhulna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Bimbing hati kami untuk senantiasa bersih ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah dari hati-hati yang kotor. Jauhkan dari hati kami dengki, dendam, sombong, riya ya Allah. Dan jauhkan dari kami hal-hal yang menjadikan sebab hati kami kotor ya Allah. Jauhkan dari kami ya Allah memandang sesuatu yang haram. Jauhkan dari kami ya Allah memandang dunia dengan mata kagum. Jauhkan dari kami ya Allah memandang orang dengan merendahkan ya Allah. Bimbing kami semuanya ya Allah untuk bisa menjaga mata agar supaya hati kami bersih ya Allah. Jikalau ada orang yang datang ke tempat ini ya Allah mungkin masih belum bisa menjaga mata ya Allah, jadikan malam ini malam akhir ya Allah. Malam akhir untuk senantiasa kembali kepadamu ya Allah, untuk senantiasa kembali kepadamu ya Allah, untuk senantiasa kembali kepadamu ya Allah. Dan bimbing kami semuanya ya Allah untuk menjadi orang-orang yang taubat,
Bimbing kami semuanya ya Allah untuk menjadi hamba-hambamu yang kembali kepadamu ya Allah. Dan kami yakin dan sungguh kami banyak dosa ya Allah. Kami banyak dosa, yang lebih tahu diri kami hanya Engkau ya Allah. Mulut ini sering dipakai apa Engkau lebih tahu. Mata ini sering dipakai melihat apa Engkau lebih tahu. Anggota tubuh kami sering dipakai apa Engkau lebih tahu ya Allah. Yang jelas ya Allah banyak pelanggaran yang pernah kami lakukan. Maka kami mohon ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Jangan sampai ada hamba-Mu yang duduk di tempat ini tidak Kau ampuni dosa-dosanya. Jangan ya Allah. Sebelum kami pulang dari majelis ini, sebelum kami bubar dari tempat ini, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Siapapun yang mendengarkan suara ini mohon diampuni dosa-dosanya ya Allah. Barangkali ada yang pernah jualan bohong, barangkali ada yang pernah jualan menipu, atau barangkali ada yang jualan tidak amanah ya Allah, maka mohon ampunilah ya Allah. Ampunilah, ampunilah, ampunilah ya Allah. Jangan sampai kami masuk neraka gara-gara dosa-dosa ini ya Allah. Maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, bimbing kami semuanya untuk menjadi ahli ibadah. Bimbing kami semuanya untuk menjadi ahli solat. Bimbing kami semuanya untuk menjadi ahli baik ya Allah. Ahli baik, ahli baik. Dan jadikan keluarga kami ya Allah keluarga ahli surgamu ya Allah. Jadikan anak keturunan kami ya Allah anak keturunan yang soleh soleha, ahli surgamu, soleh soleha, ahli surgamu ya Allah. Dan rindukan kami semuanya untuk senantiasa menghadiri majlis-majlis seperti ini ya Allah. Rindukan kami semuanya untuk menghadiri majlis-majlis seperti ini ya Allah. Beri ketenangan ya Allah, kesejukan di dalam hati kami dengan menghadiri majlis-majlis seperti ini ya Allah. Beri keistiqomahan ya Allah, keistiqomahan ya Allah. Dan bimbing kami semuanya ya Allah untuk bisa khusyuk di dalam solat kami ya Allah. Bimbing kami semuanya untuk bisa khusyuk di dalam solat kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Jauhkan dari kami kemaksiatan apapun ya Allah. Jauhkan dari kami muqaddimah zina, yang saat ini sudah banyak orang terjerumus dalam muqaddimah zina. Maka kami mohon ya Allah, keluarga kami, anak-anak kami jauhkan dari muqaddimah zina ya Allah. Dan jauhkan dari anak-anak kami dosa zina yang hina Kau hinakan. Yang saat ini ya Allah sudah tidak malu orang melakukan zina. Bahkan naudzubillah min dzalik ya Allah, zaman sudah akhir. Zina kotor, zina mengundang neraka-Mu, mengundang murka-Mu. Akan tapi ada di zaman akhir ya Allah, zina dengan sesama sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, ini lebih kotor, lebih busuk ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami semuanya dari dosa-dosa itu ya Allah. Jauhkan dari keturunan kami dosa-dosa tersebut ya Allah. Dosa zina jauhkan dari anak-anak kami ya Allah. Dosa zina jauhkan dari pemuda-pemudi kami ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan dari kami ya Allah makanan yang haram, jauhkan dari kami pekerjaan yang haram. Bimbing kami semuanya untuk mendapatkan pekerjaan yang halal, rezeki yang halal. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjangkan umur kami ya Allah dalam keadaan taat dan sehat walafiat ya Allah. Dan jadikan kami semuanya kelak calon-calon orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan kami semuanya kelak menghadap-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Mati dalam keadaan iman, iman, iman. Senantiasa hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf, jangan lupa selalu doakan kami. Wabillahi taufiq wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukran kasih kepada guru kita. Untuk itu mari kita musafahah, salam-salaman di agar rapi. Bentar. Sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم صلى الله